Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Desia Syafitri. Di sini aku akan menjelaskan beberapa konsep akuntansi syariah. Di antara lainnya, yang pertama yaitu Keswaka Prinsukuk, yang kedua akuntansi sukuk, yang ketiga akuntansi wa'ad, dan terakhir adalah akad tabaruk. Oke, untuk tahap pertama yaitu Keswaka Prinsukuk atau bisa dibilang CWLS. CWLS ini adalah instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atau singkatannya DJPPR, Kementerian Keuangan. CWLS merupakan sukuk negara atau SBN retail yang diterbitkan dengan skema investasi sosial atau socially responsible based investment untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang. Nah, di sini ada beberapa poin penting dalam CWLS. Yang pertama yaitu dana yang diinvestasikan melalui CWLS tidak untuk mendapatkan keuntungan, melainkan mendukung kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. CWLS ini untuk mendukung kegiatan sosial meliputi program-program tertentu seperti program digitalisasi 1 juta sekolah di seluruh Indonesia, yang kedua program beasiswa pendidikan, yang ketiga pemberdayaan peternak, dan bantuan sosial lainnya. Lalu poin yang kedua yaitu instrumen investasi yang mendasari CWLS adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, CWLS dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Lalu yang terakhir, pengelola dana CWLS disebut Nazir atau Badan Wakaf Indonesia yang menyalurkan hasil investasi CWLS untuk program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berikutnya skema investasi CWLS beserta jenis-jenisnya. Nah, untuk skema investasi CWLS menggunakan skema wakaf uang bertempo. Artinya, investor bertindak sebagai pewakif dan mewakafkan dana kepada Nazir atau Badan Wakaf Indonesia untuk dikelola dalam jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya, investor akan mendapatkan ujrah pengembangan atau profit sharing dari hasil pengelolaan wakaf uang tersebut. Ujrah pengembangan ini bersifat halal dan sesuai dengan syariah Islam. Lalu, poin-poin penting skema CWLS meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, investor membeli CWLS melalui mitra distribusi yang ditunjuk oleh DJPPR seperti bank syariah, perusahaan sekuritas, dan lembaga amil zakat, infak, dan sodaqoh atau lazis. Yang kedua, dana investor digunakan untuk membeli sukuk negara. Yang ketiga, imbalan sukuk negara dibayarkan secara berkala kepada Nazir. Dan yang terakhir, Nazir menyalurkan imbalan tersebut untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Apa aja sih jenis-jenis CWLS? Jenis-jenis CWLS ada dua, yaitu CWLS retail. CWLS retail ditujukan untuk investor individu dengan minimal pemesanan 1 juta rupiah. Yang kedua, CWLS institusi yang ditujukan untuk investor dengan miliar rupiah. Tahu gak sih manfaat CWLS? Banyak manfaat CWLS, yaitu diantaranya 1. Berinvestasi sambil beramal. Yang kedua, mendukung program-program sosial yang bermanfaat. Yang ketiga, memperoleh potensi keuntungan. Dan yang terakhir, investasi yang aman dan terjamin oleh pemerintah. Oke, selanjutnya aku akan jelasin untuk tahap kedua, yaitu akuntansi sukuk. Apa sih yang dimaksud sukuk? Sukuk dikenal juga sebagai obligasi syariah yang merupakan surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah Islam. Sukuk tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.
Ada yang tahu gak perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional? Nah, di sini aku akan menjelaskan apa aja perbedaan sukuk dengan obligasi konvensional. Yang pertama yaitu ada perbedaan konsep dasar. Kalau di sukuk didasarkan pada konsep kepemilikan aset, sedangkan di obligasi konvensional didasarkan pada konsep utang. Lalu perbedaan kedua ada bagi hasil. Kalau di sukuk, investor sukuk memperoleh bagi hasil dari keuntungan usaha yang mendasari penerbitan sukuk. Sedangkan di investor obligasi konvensional memperoleh bagi hasil dari bunga yang telah ditentukan. Lalu perbedaan ketiga prinsip syariah. Kalau di sukuk wajib mengikuti aturan syariah Islam. Kalau obligasi konvensional tidak mengikuti aturan syariah Islam. Sukuk juga ada beberapa jenis. Di antara lainnya, yang pertama yaitu sukuk ijarah. Yang dimaksud adalah sukuk yang mendanai proyek melalui skema sewa. Lalu yang kedua, sukuk mudharabah, yaitu sukuk yang mendanai usaha melalui skema bagi hasil. Yang ketiga, sukuk istisna, sukuk yang mendanai proyek manufaktur dengan skema pemesanan barang. Dan yang terakhir ada sukuk wakaf, yaitu sukuk yang mendanai program wakaf. Investasi sukuk juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama dalam segi potensi keuntungan. Investor berpeluang memperoleh bagi hasil yang kompetitif. Yang kedua, investor sesuai syariah. Sukuk aman bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai prinsip Islam. Dan yang ketiga, membantu perekonomian. Dana dari sukuk yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat. Oke, aku akan menjelaskan tahap yang ketiga yaitu akuntansi waqat. Tahu gak waqat apa? Waqat dalam bahasa Arab artinya berjanji. Dalam konteks akuntansi syariah, wa'ad diartikan sebagai janji yang diucapkan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu di masa depan, baik berupa perbuatan positif maupun negatif. Nah, di sini ada contoh kasus akuntansi wa'ad, yaitu sebuah bank syariah memberikan pembiayaan murabah kepada nasabah dengan nilai 100 juta rupiah. Nasabah berjanji untuk melunasi pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 5 tahun dengan angsuran bulanan 20 juta. Nah, pada tanggal penerimaan janji, Bank Syariah mengakui wa'ad dari nasabah sebagai 100 juta. Pengakuan ini dilakukan karena wa'ad memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK Syariah nomor 111. Wa'ad memiliki dua jenis, yaitu wa'ad muawad, yang artinya janji yang disertai dengan imbalan. Contohnya, janji pembeli untuk membeli barang dengan harga tertentu. Yang kedua, wa'ad ghair muawad, yang artinya janji yang tidak disertai dengan imbalan. Contohnya, janji seseorang untuk bersedekah. Akuntansi wa'ad dalam PSAK Syariah. Pengakuan dan pengungkapan wa'ad dalam akuntansi syariah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah nomor 111 tentang akuntansi wa'ad, yang sebagaimana wa'ad muawad telah diterima dan dikonfirmasi oleh pihak yang berjanji. Wa'ad terkait dengan transaksi syariah yang sah. Yang ketiga, wa'ad dapat dikuantifikasi dengan nilai yang wajar. Dan yang terakhir, terdapat bukti yang cukup untuk mendukung pengakuan wa'ad. Dan aku akan menjelaskan tahap yang terakhir, tahap 4, yaitu akad tabaru. Apa sih akad tabaru? Akad tabaru adalah akad atau perjanjian yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan materi. Akad ini didasarkan pada prinsip saling membantu dan berbagi antar sesama manusia. Akad tabaru juga memberikan beberapa manfaat,
yaitu mendorong rasa saling membantu dan berbagi antar sesama. Yang kedua, memberikan bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, mengembangkan ekonomi syariah, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Ak-Tabarruk memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, harus ikhlas. Pemberi bantuan atau mutabarrih memberikan bantuannya dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, suci dari riba. Ak-Tabarruk tidak mengandung unsur riba karena tidak ada pertukaran nilai yang melibatkan bunga atau keuntungan. Yang ketiga, bersifat sosial. Ak-Tabarruk bertujuan untuk membantu sesama yang membutuhkan dan meningkatkan solidaritas sosial. Dan yang terakhir, harus sesuai dengan syariah. Ak-Tabarruk harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Bentuk-bentuk Ak-Tabarruk atau jenis-jenis Ak-Tabarruk. Yang pertama, ada meminjamkan uang. Contohnya qard, ran, hiwalah. Untuk meminjamkan jasa ada wakalah, wadiyah, kafalah. Dan memberikan sesuatu ada yang namanya wakaf, sedekah, dan hibah. Oke, sekian dari video penjelasan aku tentang beberapa konsep akuntansi syariah. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.